Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bagaimana menyusun proposal atau laporan penelitian yang baik dan benar sesuai kaidah ilmiah. Pada pertemuan yang ke-8 ini, topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan landasan teori dan tinjauan pustaka. Jadi berbeda atau sama sebenarnya antara landasan teori dan tinjauan pustaka. Orang ada yang menyebutkan landasan teori, ada tinjauan pustaka. Tapi sebenarnya berbeda atau sama kira-kira. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, jadi sebenarnya teori, kita awali dengan teori. Apa sih teori? Banyak orang bilang banyak teori saja, prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, oke ya, teori itu sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi. Berinteraksi di sini maksudnya mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan sesuatu yang lain yang didasarkan atas dasar yang dapat diamati. Oke, coba dipahami bahasanya. Berinteraksi itu maksudnya kayak gini. Teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Oke ya. Jadi simpelnya kayak gini. Kalau Anda membahas penelitian terkait dengan data mining, di dalam data mining itu ada Anda menggunakan terkait dengan metode klasifikasi. Di dalam klasifikasi itu ada banyak algoritma, ada algoritma KNN, ada algoritma naive Bayes, dan lain-lain. Nah, itulah yang dikatakan dengan teori. Pertama, teori dengan data mining. Anda jelaskan secara umum, data mining adalah seperangkat bla 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 bla. Nah, itu adalah fungsinya sebagai untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Anda akan mengamati terkait dengan data mining. Oke, data mining 1. Di dalam data mining itu ada yang namanya klasifikasi, karena Anda membahas terkait dengan klasifikasi misalkan. Nah, klasifikasi adalah bla 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 bla. Dalam klasifikasi yang Anda gunakan ternyata Anda menggunakan metode support K-Nielsen-Neibert KNN. Berarti Anda jelaskan terkait dengan KNN. Atau misalkan nih dalam meneliti Anda seperti contoh sebelumnya, early warning system untuk prediksi predikat mahasiswa sistem informasi menggunakan metode K-Nielsen-Neibert. Berarti gini, kalau Anda berkaitan dengan teori apa yang harus Anda masukkan? Berarti pertama kita mengambil dari sisi algoritma atau metode yang dipakai. Di situ Anda menggunakan KNN. Nah, KNN berarti Anda akan menjelaskan terkait teori dengan KNN. KNN sendiri itu adalah bagian dari supervised learning atau bagian dari data mining yang terdiri dari pengkelasan atau klasifikasi. Nah, berarti Anda ceritakan klasifikasi. Klasifikasi sendiri itu bagian dari data mining. Anda harus ceritakan data mining. Data mining merupakan ini. Data mining itu adalah bagian dari subsistem dari ilmu komputer. Ceritakan, komputer adalah begini. Nah, itu terkait dengan teori. Jadi Anda harus menjelaskan teori. Biasanya teori itu dijelaskan dari yang umum dulu. Umum berarti Anda menceritakan tentang komputer misalkan, data mining, klasifikasi, baru metodenya. Setelah itu baru Anda menjelaskan yang namanya case study. Kalau Anda menggunakan studi kasus. Itu kira-kira itu teori. Proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati. Ini breakdown dari tadi ya. Jadi hubungan yang dapat diamati. Anda sebisa mungkin mencari referensi atau teori itu yang memiliki hubungan dan itu dapat diamati. Nyata atau ilmiah. Ada yang pernah membuat dan dia itu sudah disahkan. Misalkan Anda mencari rujukan terkait dengan yang tidak pasti, apa misalkan terkait dengan santet. Santet itu apa? Ada nggak rujukan terkait yang mengatakan santet itu? Kira-kira seperti itu. Oke ya, bisa diamati yang jelas.
Mekanisme dan struktur yang dapat diperkirakan. Anda bisa memperkirakan nih, punya mekanisme, punya struktur, dan itu dapat diperkirakan. Kira-kira dia tidak bohong. Kalau Anda cari landasan teori, itu tidak bohong. Itu ya. Anda bisa menelusurinya. Hubungan yang disimpulkan, serta manifestasi hubungan empiris. Ini contoh sederhananya adalah ketika kita memilih memilih teori, sebisa mungkin teori itu dapat disimpulkan dan memiliki hubungan empiris dengan kajian yang lain. Misalnya kayak tadi nih, Anda membuat teori terkait dengan mencari teori terkait dengan klasifikasi. Berarti hubungan secara umumnya bagaimana, hubungan secara khususnya bagaimana. Dan itu harus memiliki hubungan satu sama lain. Kalau tidak, itu jangan digunakan sebagai teori. Nah, itu kira-kira secara umumnya kayak gitu. Menurut Mullins, teori adalah kelompok ide yang memiliki hubungan dan mengandung 3 kebenaran. Konsep yang digunakan untuk membahas daerah permasalahan, peubah apa yang dipercaya sebagai sumber potensial, yang ketiga mengapa memilih ide dan asumsi tertentu untuk membahas suatu masalah. Nah, jadi kalau ketiga-tiganya ini kita sederhanakan, pertama itu konsep yang digunakan. Jadi keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain, itu yang paling penting. Ya, mengapa Anda membahas demikian? Peubah apa yang dipercaya sebagai sumber potensial? Nih, peubah ini misalkan ada suatu titik ketika mengumpulkan sebuah teori, dia memiliki peubah yang dapat dipercaya, memiliki rujukan yang benar, strategis, dan itu dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu atau kasus yang sedang Anda kerjakan. Yang selanjutnya adalah ide. Teori itu berkaitan dengan ide dan asumsi untuk membahas suatu masalah. Anda memiliki permasalahan A, B, C. Ada 3 masalah yang harus Anda selesaikan dalam tugas akhir Anda. Maka Anda harus mencari teori yang berkaitan dengan permasalahan Anda itu. Jadi ada hubungannya secara empiris. Jadi secara langsung memiliki hubungan. Itulah yang dapat digunakan sebagai landasan teorinya. Lanjut. Secara umum, landasan teori adalah seperangkat teori atau abstraksi atas fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga dijadikan landasan dasar atau pedoman atau acuan atau apapun namanya untuk membedah dan menjelaskan fakta-fakta sosial. Kita kembali ke sini tadi ya, yang tadi ya, harus sesuai dengan permasalahan, konsepnya yang jelas, memiliki peubah yang dipercaya. Nah, makanya inilah yang dikatakan dengan landasan teori. Penting untuk Anda ingat, dalam membuat atau menyusun landasan teori, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu ada 6. Ini yang secara umum dipakai orang, kira-kira ada 6. Yang pertama itu usahakan berawal dari materi teori umum menuju ke khusus. Kayak tadi ya, biasanya kalau Anda membahas data mining, pertama sekali tinjauan landasan teori yang Anda tuliskan adalah terkait dengan data miningnya dulu. Baru turun ke bagian dari induk metode, klasifikasi, clustering kah atau apa. Habis itu baru metodenya. Baru formula-formulanya, pokoknya yang dari yang umum ke yang khusus. Kalau Anda membahas terkait dengan rekayasa perangkat lunak, RPL itu berkaitan dengan sistem informasi. Anda sebutkan dulu sistem itu apa, informasi apa, sistem informasi apa, bagian-bagian dari sistem informasi, mana pengembangan sistem informasi. Nah, itu Anda jabarkan. Namun dengan catatan, sebenarnya yang namanya landasan teori itu Anda harus menggunakan landasan yang dikira sangat penting saja. Nah, misalnya nih, kalau sistem informasi, nah itu orang sudah paham dengan hal-hal tersebut. Anda tidak perlu memasukkan itu. Langsung saja sistem informasi adalah gini-gini bla 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 bla, umum saja. Kira-kira ya. Mengungkapkan hal-hal yang substantif yang dikira sangat perlu saja. Ini ya. Yang perlu-perlu saja yang harus dimasukkan. Jadi kalau terkait dengan website,
PHP, MySQL, terus apalagi ya, www, HTTP. Itu tidak perlu dimasukkan ke dalam landasan teori. Untuk apa? Itu umum. Orang sudah tahu semua. Bahkan orang-orang berbeda background ilmunya dari orang komputer, orang information system, itu udah tahu itu web itu apa, komputer apa namanya? HTTP itu apa, www itu apa. Makanya tidak perlu menyatakan itu. Jadi hal-hal substansi yang dikira perlu saja dalam butir teori. Misalkan Anda membahas tentang klasifikasi, Anda membahas terkait dengan membangun sistem informasi rawat jalan di rumah sakit Bangkinang menggunakan navigational development technique. Yang harus Anda ceritakan di situ adalah bagaimana membangun sistem, berarti sistem informasi itu, bagaimana rawat jalan di sana, seterusnya apa itu navigation development technique, metode apa sebenarnya, gitu ya. Terus yang perlu Anda masukkan lagi adalah metode analisis. Anda menggunakan object oriented kah atau menggunakan metode prosedural atau terstruktur, gitu ya. Yang selanjutnya metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang menggunakan Scrum, Waterfall, menggunakan Extreme Programming, System Development Life Cycle. Kira-kira SDLC yang mana yang mau dipakai. Nah, itu yang perlu dimasukkan. Oke ya, kira-kira seperti itu. Jadi tak perlu Anda memasukkan internet. Internet adalah, itu tidak perlu. Yang ketiga, diwajibkan memberikan sumber rujukan atau citation pada setiap butir teori. Jadi kalau Anda membuat teori, dalam satu paragraf itu, yang minimal ada satu teori atau rujukan. Karena Anda mengambil dari sumber lain, tidak bisa Anda itu menuliskan internet, data mining adalah sebuah proses ini. Nah, lalu setelah itu titik, Anda tidak memberikan rujukan. Itu kata siapa? Itu kan dari rujukan dari TA orang, dari penelitian orang. Maka Anda harus memberikan citation. Usahakan tidak menyebutkan nama personal dalam mengacu sebuah teori atau case study, melainkan jabatannya. Anda tidak perlu menyebutkan kepala Bapak Ahmad Maulana sebagai kepala dinas menyebutkan, tidak perlu. Jadi jabatannya saja berdasarkan wawancara dengan kepala dinas ini dan terusnya. Nah, di butir wawancaranya itu baru Anda jelaskan di belakangnya berdasarkan Bapak siapa. Tapi kalau di teori Anda tidak perlu mengungkapkan siapa orangnya, namun jabatannya saja. Keempat, 5. Memparafrasekan teori yang dirujuk. Parafrase itu adalah mengubah satu tulisan atau kalimat atau paragraf yang Anda tuliskan kembali, namun tidak mengubah maksud dari yang dituliskan sebelumnya. Contohnya nih, kalau ada kalimat ibu pergi ke pasar hari Senin. Kalau Anda ambil semuanya di tulisan itu dimasukkan ke tulisan Anda, maka Anda dianggap sebagai plagiat. Maka Anda harus memparafrase. Kalau kalimat awalnya ibu pergi ke pasar pada hari Senin, maka Anda harus membuat kalimat pada hari Senin ibu pergi ke pasar. Kalimatnya berbeda tapi maknanya tetap sama. 6. Menyatakan gambar, tabel, grafik atau formula yang dirujuk dalam dokumen penelitian. Nah, ini juga penting nih. Tiba-tiba Anda ada gambar, tidak Anda sebutkan, tidak Anda ada rumus, tidak Anda sebutkan di tulisan Anda, ada tabel dan lain-lain. Cuma nempel gitu aja, maksudnya nggak tahu apa itu gambar, apa itu grafik. Itu ya. Kita akan bahas satu-satu berdasarkan contohnya. Pertama, ini poin 1, di sini ada poin ya. Poin 1, 2, 3, dan 5. Poin 1, 2, 3, 5 itu apa? Dari umum ke khusus, hal yang substansi, memberikan sumber rujukan, memparafrase. Oke, ini dari umum terkait dengan data mining dibahas. Nanti di paragraf selanjutnya membahas terkait yang lain. Nah, maksudnya turunan dari data mining itu apa, gitu ya. Terus di poin kedua, apa tadi? Di poin kedua hal yang substansi saja. Jadi tidak usah menceritakan data mining menurut ini. Menurut ini data mining. Nah, tidak usah. Yang paling substansi saja terkait dengan data mining. Ambil rujukan yang secara umum tetapi mewakili yang lainnya. Tidak perlu Anda
di pendahuluan itu di landasan teori itu Anda masukkan pengertian data mining menurut 1, pengertian data mining menurut 2, pengertian data mining menurut 3, dan seterusnya. Lalu Anda menyimpulkan, oleh karena itu data mining adalah bla 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 bla. Tidak perlu. Anda langsung saja menyebutkan, bila perlu menyimpulkan dari 4 pakar yang mengatakan data mining itu Anda cantumkan di sini. Oh, data mining awalnya didefinisikan sebagai proses menemukan informasi secara otomatis yang berguna dalam repositori data yang besar berdasarkan pernyataan dari Christian tahun 2016. Oke ya. Ini dari umum ke khusus. Oke, yang ketiga itu ada rujukan, yang keempat di parafrase ya. Di parafrase mungkin bahasa awalnya tidak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di poin 4. Di poin 4 itu tidak boleh menyatakan nama personal. Jadi langsung saja. Sedangkan United Nations Development Programs UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup menurut Listiono 2012. Kemudian BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dan seterusnya. Jadi tidak ada kan, Anda tidak boleh mengatakan berdasarkan wawancara dengan Bapak Priyono Suwito, Ketua BPS, tidak perlu, langsung saja. Berdasarkan pengamatan dan wawancara Kepala BPS Provinsi Riau dan bla 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 bla. Itu ya yang baik dan benar seperti itu. Ini yang selanjutnya. Lalu Anda harus merujuk gambar ataupun tabel. Gambar 21 dirujuk dalam dokumen kalimat sebelumnya. Nih contohnya. Bla 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 berkaitan satu sama lain. Dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Gilbert dan kawan-kawan 2008. Titik. Gambar 2.1 adalah proses KDD yang paling umum. Mana gambar 21? Oh, di sini ada gambar 21 menurut Gilbert. Itu ya, ini yang namanya merujuk, atau gambarnya dulu baru dirujuk tulisan. Berdasarkan gambar 2.1, proses KDD bla 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 bla. Yang penting jika ada gambar, jika ada tabel, Anda harus membuat kalimat yang merujuk terkait dengan gambar atau tabel itu atau grafik itu yang lain. Sama dengan ini, hitung pusat klaster ke bla 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 dengan bla 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 M dengan persamaan 2.3. Mana persamaan 2.3? Ini 2.3. Menghitung objective function pada iterasi ke T dengan persamaan 2.4. Mana 2.4? Ini ada 2.4. Ini poin 6 tadi.